ini sama ya. Jadi sebenarnya kasus ini sebenarnya sudah hampir sampai di ujung. Tetapi ada pihak-pihak tertentu, ya saya bisa katakan langsung itu pihak dari sana, pihak dari tempatnya Pak Jokowi yang berusaha betul untuk ketakutan atau khawatir karena apa? Karena mereka tidak mau kalau kasusnya sampai ke pengadilan. Jadi mereka tidak mau kalau kasusnya itu sampai ke pengadilan dengan langsung ya, Mbak. Jadi ini saya sampaikan ke pemirsa Kompas bahwa mereka dengan segala cara itu berusaha kalau istilahnya ikan sapu-sapu tadi, mereka mengobok-obok kolam yang kemudian membuatnya tidak bisa terang. Pertama apa mengobok-obok? Membuat dengan menarik-narik teman-teman itu untuk ikut RJ ya, restoratif justice. Segala cara. Ya, tidak hanya diiming-imingi dengan uang, tapi juga ditarik atau ditakut-takuti. Ada yang ditakut-takuti keluarganya, ada yang diancam promotornya, ada yang kemudian diserang dengan berbagai cara. Jadi artinya apa? Artinya mereka berusaha betul untuk membuat kami ini tidak sampai ke persidangan gitu loh. Jadi berusaha betul dengan dan itu sudah berhasil sampai ke 3 ya, 2 tuyul pertama dan yang terakhir zombie. Saya nyebutnya gitu aja lah daripada nyebut nama 221 zombie. Ya, itu sudah berhasil tertarik oleh mereka. Kenapa? Yang terakhir itu pun berusaha ditakut-takuti dengan kasus yang dia lakukan, yaitu tidak selesainya ijazah dia di Yamaguchi, kemudian ditakut-takuti dengan dia membuat surat kematian yang kemudian itu jelas pidana. Nah, artinya apa? Artinya bukan dari kami yang tidak berani ke persidangan, mereka yang tidak berani dengan segala cara. Padahal kan sebenarnya sudah hampir P21. Kalau hampir 21 sebenarnya tinggal ditunggu gitu lah gitu. Tapi kan apa P21-nya juga dari sisi berita acara pemeriksaannya juga kacau balau gitu. Karena sekali kan masih diperiksa lagi, Jokowi masih diperiksa lagi kemarin, kemudian malah media ya, dua pemret media sudah dipanggil ya gitu Mas Aiman dan juga Pak Karni. Saya nggak tahu apakah Kompas juga sudah akan dipanggil juga gitu ya, atau nanti ada TV yang GNN dan kemudian Garuda TV dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang membuat kita sesungguhnya aja lihat ini gimana sih gitu, kenapa kemudian kasusnya menjadi diobok-obok. Sebenarnya dia tidak menyerang saya, tetapi kita ibaratkan nih kayak makhluk yang ada di hutan gitu ya, hutannya kebakaran, dia raih kanan kiri asal raih. Dia menyerang saya, menyerang Dokter Tifa, menyerang Mas Refli Harun, menyerang Dokter Taufik di Solo, siapa aja dia serang. Karena itu termasuk salah satu syarat ya untuk mendapatkan SP3 dan disetujui RJ-nya, dia harus menyerang semuanya, harus membalikkan penelitiannya yang itu aneh banget. 11.000 triliun persen tadinya palsu kalau bisa dibalik jadi asli itu kan otaknya sudah benar-benar putar ya, dirotasi gitu ya. Karena sudah nggak wajar, nggak perlu menanggapi itu. Makanya di YouTube saya ya, Roy Suryo Official ya, saya menanyakan bahwa saya tidak perlu yang. Nah, teman-teman Kompas mungkin bertanya, loh, apa kok zombie? Ya, karena sebenarnya yang bersangkutan itu, kan kita tahu tidak lulus S3-nya di Yamaguchi, dan itu sudah dibuktikan oleh malah justru teman-teman sebelah. Ya, itu ada 3 orang berangkat Yamaguchi, kemudian mendapatkan KA tersebut, dia tidak lulus, dan tidak mendapat S2. Jadi kebohongannya itu ada 2 di pendidikannya. Nggak daftar S2 di sana dan tidak lulus S3-nya. Kami juga, dia bohongnya apa? Karena dia ada nuliskan nama dia itu sebagai doktor ya. Ini aman nih, nicknya sudah saya hilangkan ya. Jadi dia doktor. Jadi ini pembohongan publik ini. Doktor kemudian M.Eng. M.Eng itu adalah gelar yang harusnya diperoleh di Jerman ya, bukan di Jepang ya atau di UGM. Jadi itu bohong lagi. Dan yang paling fatal yang menurut teman-teman dari sebelah adalah bahwa kan dia tidak lulus, dia ditagih beasiswanya, suruh mengembalikan dari Nobuko gitu, yayasan itu. Ternyata dia nggak bisa mengembalikan, dia tidak berusaha untuk membayar gitu, tapi dia justru mangkir dan malah membuat surat kematian, seolah-olah si Omon ini sudah tidak ada, sudah meninggal, jadi nggak perlu lagi bikin nggak perlu lagi bayar. Ini kan jahat banget gitu loh. Artinya apa ya? Saya nggak habis berpikir. Kenapa orang-orang yang berani memakan dirinya sendiri gitu loh. Kalau dalam bahasa Jepangnya harakiri gitu. Tapi ini dibuatkan surat. Nah, itulah kemudian yang dikejar oleh pihak sono ya, supaya apa? Supaya dia balik, dan itulah yang buat dia balik. Makanya sekali lagi saya tidak perlu menjawab ya omongan itu. Yang saya jawab aja Mbak. Kalau zombie nggak usah dijawab ya gitu. Karena dia zombie,
Ya udah, karena zombie itu hidup lagi, ya zombie gitu. Ya udah, itu nggak usah dijawab, biarkan saja dan masyarakat biar menilai. Kalau ada orang mempertanyakan kredibilitas saya senyum aja. Ya gitu. Udah puluhan tahun saya itu menjadi ahli di berbagai kasus, berbagai persidangan, berbagai tulisan, berbagai seminar ya. Kan nggak mesti semuanya harus dijawab di Google Scholar segala itu. Enggak lah. Itu apa standar apa? Tapi yang paling penting apa? Integritas. Orang nggak punya integritas. Orang yang berani berbohong. Tidak hanya kepada orang lain. Berbohong kepada dirinya sendiri dan berbohong kepada Tuhan. Berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membohongi kalau dia sendiri sudah mati. Itu adalah hal yang sangat-sangat tidak perlu lagi dianggap. Ya. Udah, anggap aja dia benar-benar end game. Ya, Gitu. Jadi Mas udah. Roy. Tapi dengan temuan-temuan itu tadi yang Mas Roy sebutkan juga yang ditemukan oleh kubu sebelah yang disebut oleh Mas Roy. Ya. Nah, selama dulu Mas Roy meneliti bersama dengan Bang Rismon ini berarti nggak tahu sama sekali juga nih, Mas, tentang gini Mbak Ajeng. Tidak elok rasanya atau tidak sopan kita kepada teman sendiri kita mendidik. Meskipun itu sudah ada sedikit bau-baunya gitu ya. Kenapa? Karena awalnya kan sebenarnya si Omon ini kan malah pernah kalau dilihat ya, itu pada kasus Jessica Wongso, kasus kopi sianida, itu kan saya berhadapan langsung dengan dia justru di persidangan. Ya, artinya saya membela almarhumah Mirna, dia membela Jessica. Dan itu kan kalau kita lihat, siapa yang memperkenalkan si Omon? Yang memperkenalkan si Omon adalah Pak Otto Hasibuan. Dan Pak Otto Hasibuan sekarang menjadi wakil koordinator RI, Hukum dan HAM. Dan Otto Hasibuan adalah ayah dari lawyernya Pak Jokowi. Jadi artinya sebenarnya kalau dilihat dari situ, ini bukan cocokologi, tapi ini adalah kekaitan. Makanya banyak banget yang kemudian mengatakan sama seperti pertanyaan Mbak Ajeng tadi, apa tidak sadar? Dulu kita mau sadar, masa sih kita mau menyelidiki kawan sendiri? Kita mau curiga, kita mau suudon kan nggak elok lah. Jadi dulu kita biarkan, meskipun ya kita pantas mempertanyakan, cuman sudahlah karena namanya takwan. Jadi kita percaya saja kita kalau tahu dia lulusan S1, S2 UGM, dan kemudian pernah menunjukkan sekilas ijazahnya, coba percaya. Tetapi ujungnya ketika kemudian dan dia tunjukkan ijazah-ijazah itu yang konon so-called disebut ijazah ternyata palsu itu, ya kita percaya dengan fakta saja gitu. Jadi nggak perlu lagi tambah. Meskipun saya, Pak Refli, Dokter Tifa, itu sempat diladang gitu loh. Kami ini sempat membantu kamu gitu loh. Ketika waktu itu dia bilang kalau ijazahnya ini kita bantu. Kita ketika press conference di Polda itu kita lindungi dia. Di beberapa stasiun TV kita lindungi dia. Kok balasannya khianatannya kayak gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.